Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan penuh ketenangan untuk Bapak dan Ibu semua yang tengah menapaki usia emas, usia penuh kebijaksanaan, namun juga tak lepas dari berbagai tantangan. Bayangkan pagi ini, Bapak duduk santai di teras rumah, ditemani secangkir air putih hangat. Udara terasa sejuk, burung-burung berkicau riang, suasana begitu damai. Tapi, saat berdiri, tiba-tiba betis terasa berat. Telapak kaki kesemutan, tangan mendadak lemas, padahal tidak habis melakukan pekerjaan berat. Banyak yang menganggap ini hal biasa. Padahal, bisa jadi itu adalah sinyal awal. Tubuh mulai kehilangan kekuatan secara perlahan dan diam-diam dari dalam. Jika terus diabaikan, keluhan ringan seperti ini bisa berubah menjadi kondisi yang lebih serius, kaki sulit digerakkan, atau bahkan risiko jatuh yang meningkat saat malam hari. Bapak mungkin bertanya-tanya, saya sudah cukup minum air. Tapi mengapa tubuh tetap terasa kaku? Mengapa saya masih sering terbangun tengah malam karena kram mendadak? Masalah ini bukan semata-mata karena faktor usia. Ada satu hal kecil yang sering luput dari perhatian. Air putih saja ternyata tidak cukup untuk menjaga kelenturan tubuh dan kekuatan otot di usia lanjut. Perkenalkan, saya Dr. Rahma Widodo. Saya telah melewati usia 60 tahun. Saya bukan hanya seorang dokter umum, tapi juga seorang anak desa yang tumbuh bersama orang-orang tua bijak di kampung. Selama lebih dari 3 dekade, saya mendampingi para lansia, dari pegunungan Temanggung hingga pesisir Makassar. Dari mereka saya belajar bahwa penyebab tubuh cepat melemah bukan semata penyakit, melainkan kebiasaan sehari-hari yang kita anggap sepele. Di video ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu meninjau kembali satu kebiasaan paling mendasar dalam hidup kita, minum air. Tapi bukan sembarang minum. Kita akan membahas bagaimana menambahkan 1 atau 2 bahan alami ke dalam air minum harian kita, yang ternyata dapat membantu mengurangi kram malam, meredakan pegal otot, dan menjaga langkah kaki agar tetap stabil setiap pagi. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya, apakah Bapak dan Ibu pernah merasa tubuh tetap lemas, padahal sudah banyak minum air seharian? Apakah sering mengalami kram atau kesemutan di malam hari, meskipun tidak melakukan aktivitas berat sebelumnya? Jika jawabannya ya, mungkin tubuh Bapak dan Ibu sedang kekurangan sesuatu, dan bukan hanya air putih. Mari kita bahas bersama, dengan bahasa yang sederhana namun berdasar ilmu yang jelas dan pengalaman nyata dari pasien-pasien lansia, seperti Bapak dan Ibu sekalian. Banyak orang berpikir bahwa cukup minum air putih sudah bisa mencegah dehidrasi. Tapi kenyataannya, setelah usia 60 tahun, tubuh kita tidak lagi menyerap dan menyimpan air seperti saat muda. Air yang diminum seringkali hanya sekadar lewat saja, tidak benar-benar diserap dan menetap dalam jaringan otot. Akibatnya, tubuh tetap terasa lemas, kaki pegal, dan malam hari masih sering terganggu oleh kram. Saya teringat satu kasus dari pasien saya di Temanggung, namanya Pak Tarmuji. Beliau berusia 67 tahun dan datang dengan keluhan sederhana, tapi sangat mengganggu. Setiap malam, kakinya terasa seperti ditarik-tarik, kram, hingga sulit tidur. Saya sudah rajin minum air putih, kata beliau. Pagi 1 gelas, siang 2 gelas, malam pun saya minum lagi. Tapi tetap saja badan rasanya kaku. Setelah saya periksa lebih dalam, ternyata bukan jumlah airnya yang kurang. Tapi air itu tidak dibantu dengan kunci untuk bisa masuk dan menetap di dalam sel otot. Disinilah pentingnya 2 bahan alami yang sederhana namun luar biasa manfaatnya, jeruk nipis dan garam mineral alami. Banyak orang hanya mengenal jeruk nipis sebagai penyegar minuman. Padahal, ketika kita menambahkan sedikit perasan jeruk nipis ke dalam air hangat, kita sedang memberi tubuh dorongan alami agar air lebih mudah diserap oleh usus halus. Kandungan asam sitrat dalam jeruk nipis membantu menurunkan pH air, sehingga penyerapan ke dalam darah jadi lebih efektif. Tak hanya itu, jeruk nipis juga kaya akan vitamin C, yang sangat penting untuk menjaga elastisitas jaringan otot dan sendi. Namun, perubahan paling signifikan bukan hanya karena jeruk nipis, melainkan karena garam mineral alami. Perlu saya tekankan, ini bukan garam dapur biasa. Garam dapur sebagian besar hanya mengandung natrium klorida dan jika dikonsumsi berlebihan bisa meningkatkan tekanan darah. Yang saya maksud adalah garam alami yang belum dimurnikan,
seperti garam laut tradisional atau garam kasar yang bisa ditemukan di pasar. Mengapa penting? Karena garam jenis ini masih mengandung magnesium, kalium, dan jejak mineral lainnya yang sangat dibutuhkan otot lansia. Magnesium berperan untuk membuat otot lebih rileks dan mencegah kram. Kalium membantu kontraksi otot tetap sehat, dan sedikit natrium diperlukan untuk menjaga keseimbangan cairan di dalam sel. Semua elemen ini bekerja sebagai penjaga pintu yang memastikan air tidak langsung terbuang, tetapi masuk dan tinggal di dalam sel. Sebuah studi dari tim ahli gizi di Jakarta menyebutkan, kombinasi vitamin C dan elektrolit ringan seperti itu dapat membantu otot menahan cairan hingga 20% lebih baik dibanding hanya air putih biasa. Artinya, tubuh lebih terhidrasi, otot lebih kuat, dan gerakan pun menjadi lebih mantap. Bagaimana cara menyiapkannya? Sederhana saja. Ambil 1 gelas air hangat, sekitar 250-300 ml. Tambahkan 1 hingga 2 iris jeruk nipis segar atau setengah sendok teh perasannya. Lalu tambahkan sejumput kecil garam alami. Aduk perlahan dan minumlah saat perut masih kosong di pagi hari. Bila terasa terlalu asam, bapak ibu bisa menambahkan irisan timun atau daun mint untuk rasa yang lebih lembut. Minuman ini telah saya sarankan ke berbagai pasien, dari tukang kebun di Banjarnegara hingga pensiunan guru di Sleman. Dalam waktu sekitar 10-14 hari, banyak dari mereka melaporkan perubahan nyata, tidak lagi terbangun karena kram, dan bangun pagi dengan tubuh yang terasa lebih ringan. Kita lanjutkan. Banyak orang berpikir bahwa cukup minum air putih sudah cukup untuk menjaga tubuh tetap segar dan bertenaga. Namun setelah seseorang melewati usia 60 tahun, kondisi tubuh mulai berubah. Cairan yang masuk tidak lagi bertahan lama di dalam tubuh seperti saat kita masih muda. Bahkan tanpa kita sadari, tubuh bisa kehilangan cairan dan mineral penting, meskipun kita merasa sudah banyak minum air. Saya jadi teringat pada seorang pasien saya dari Pekalongan, Ibu Sumarni, berusia 71 tahun. Beliau datang ke klinik sambil memegang kepala. Keluhannya bukan tekanan darah tinggi atau gula darah, melainkan rasa pusing ringan setiap kali berdiri. Kadang berkunang-kunang, bahkan seperti hendak jatuh. "Dok, saya ini sudah minum air terus," ujar beliau. "Tapi kenapa badan tetap lemas?" Setelah saya tanya lebih lanjut, ternyata beliau hanya minum air putih biasa, tanpa tambahan apapun. Di usia beliau, hal ini sangat wajar. Karena, semakin bertambah usia, sinyal haus dalam tubuh semakin melemah. Kita tidak merasa haus, padahal tubuh sebenarnya sudah mulai kekurangan cairan. Yang lebih penting lagi, tubuh lansia tidak lagi mampu mempertahankan cairan sebaik ketika masih muda. Air yang masuk, dengan cepat terbuang, tidak sempat memberikan manfaat optimal bagi tubuh. Di situ saya sampaikan satu hal yang kerap saya bagikan kepada pasien-pasien lansia, resep sederhana yang biasa digunakan orang tua zaman dulu ketika anak-anak terkena diare. Ternyata, resep ini justru luar biasa bermanfaat bagi lansia, bukan untuk mengobati sakit perut, melainkan untuk membantu tubuh menyerap dan menahan cairan dengan lebih baik. Minuman ini sangat mudah dibuat, bahkan hanya dari bahan-bahan dapur yang pasti tersedia. Bapak dan ibu hanya perlu sedikit air matang, sejumput garam, dan sedikit rasa manis dari gula pasir. Jika suka, bisa juga ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis segar. Ketika semua bahan ini larut dalam segelas air hangat, tubuh akan memperoleh manfaat lebih dari sekadar cairan biasa. Gula membantu air masuk ke dalam sel. Garam membantu mempertahankan cairan tersebut agar tidak langsung terbuang oleh ginjal. Saya menyarankan Ibu Sumarni untuk rutin minum 1 gelas air hangat campuran ini setiap pagi. Tidak perlu banyak. Yang penting konsisten. Hasilnya, baru 1 minggu berlalu, beliau sudah merasa lebih segar saat bangun tidur. Tidak lagi merasa ringan kepala saat berdiri. Dan yang membuat saya tersenyum, beliau sekarang menyiapkan minuman ini bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk suaminya, yang mulai sering mengeluh pegal-pegal saat bangun pagi. Apa yang dialami oleh Ibu Sumarni bukanlah kejadian langka. Saya melihat pola yang sama di banyak tempat. Ada yang tinggal di lereng Gunung Banjarnegara, ada juga yang berasal dari kampung nelayan di Tuban. Mereka semua awalnya mengira bahwa rasa lelah, pusing, dan pegal setiap hari adalah sesuatu yang wajar karena usia. Tapi setelah mencoba minuman sederhana ini,
Mereka mulai menyadari bahwa tubuh lemah bukan semata karena usia, melainkan karena cara tubuh menyerap air yang tidak lagi sebaik dulu. Sebuah penelitian kecil dari kampus di Yogyakarta pernah mencatat temuan menarik. Ketika tubuh orang dewasa lansia diberikan air putih yang mengandung sedikit gula dan garam, kecepatan penyerapan cairan ke dalam sel meningkat secara signifikan. Artinya, hanya dengan bahan-bahan sederhana, kita bisa membantu menjaga kelenturan otot, memperlancar aliran darah, dan mencegah rasa lemas berlebih. Kadang saya berpikir, mengapa sesuatu yang begitu mudah dan murah justru sering dilupakan? Padahal, hanya dengan menyiapkan segelas air yang diolah secara benar, kita bisa menjaga keseimbangan tubuh dari pagi hingga sore hari. Kalau bapak dan ibu merasa sering pegal, cepat lelah, atau kadang seperti mau pingsan saat berdiri, mungkin sudah saatnya mencoba cara sederhana ini. Bukan berarti kita harus berhenti minum air putih. Tapi berilah air itu teman, sedikit rasa manis, sedikit rasa asin, dan jika suka, sedikit rasa asam. Biarkan tubuh menyerap semua kebaikan itu secara perlahan. Saya percaya, tubuh lansia bukan tubuh yang lemah. Ia hanya butuh diajak bicara dengan cara yang lebih lembut. Dan salah satu cara paling baik untuk memulainya adalah dari segelas air yang diperlakukan dengan lebih bijaksana. Kalau kita bicara tentang minuman alami yang menyegarkan, banyak orang Indonesia pasti langsung teringat pada air kelapa muda. Di pasar tradisional, warung pinggir jalan, bahkan di halaman rumah, kelapa muda masih mudah ditemukan. Tapi yang belum banyak orang tahu adalah bahwa air kelapa tidak hanya enak diminum saat cuaca panas. Di usia lanjut, air kelapa bisa menjadi sahabat tubuh yang sangat baik, bahkan lebih sehat dibanding minuman energi kemasan yang sering muncul di iklan. Saya ingin berbagi kisah dari Pak Raharjo, 64 tahun, seorang mantan guru olahraga yang kini tinggal di pinggiran Kendal. Setelah pensiun, beliau senang berkebun dan rutin berjalan kaki di pagi hari. Tapi belakangan, baru berjalan beberapa ratus meter, betisnya mulai terasa berat dan kaku. Sampai harus duduk. Anaknya mengira itu karena kurang olahraga, tapi saat saya periksa, semuanya normal. Saya lalu bertanya, setelah jalan pagi, Bapak biasanya minum apa? Beliau menjawab, air putih biasa, Dok. Lalu saya bertanya lagi, Bapak suka kelapa muda? Beliau tertawa, wah, suka banget, tapi sudah lama nggak minum. Dari situlah kami mulai kebiasaan baru yang ternyata memberi hasil luar biasa. Air kelapa mengandung kalium dalam jumlah tinggi. Bahkan, satu gelas air kelapa bisa mengandung 2 kali lebih banyak kalium daripada satu buah pisang. Selain kalium, air kelapa juga mengandung magnesium dan natrium dalam takaran yang pas, tidak berlebihan, tapi cukup untuk menjaga fungsi otot tetap lentur dan tidak mudah kaku. Keunggulan air kelapa dibanding minuman lain terletak pada keseimbangannya. Ia tidak mengandung gula buatan, tidak mengandung pewarna, dan tidak membuat jantung berdebar. Bahkan glukosa alami yang terkandung di dalamnya justru membantu proses penyerapan mineral ke dalam sel-sel otot. Ketika Bapak dan Ibu minum air kelapa setelah jalan pagi, tubuh tidak hanya merasa segar, tapi juga mulai memperbaiki diri dari dalam. Penelitian di Asia Tenggara, termasuk di Filipina dan Thailand, menunjukkan bahwa air kelapa mampu mempercepat proses rehidrasi setelah aktivitas ringan dan lebih efektif dibanding air putih biasa, terutama pada lansia yang kehilangan cairan lewat keringat, namun tidak menyadari sedang dehidrasi. Pak Raharjo akhirnya mulai rutin minum air kelapa 2 hingga 3 kali seminggu, terutama setelah menyiram kebun atau jalan pagi. Kadang beliau tambahkan sedikit perasan jeruk nipis atau seiris jahe, agar terasa lebih hangat di perut. Dalam 2 minggu, beliau sudah merasakan perubahan besar, betis tidak cepat berat, langkah kaki terasa ringan, dan bangun tidur tidak lagi disertai rasa kaku. Tentu tidak semua orang bisa menikmati air kelapa segar setiap hari. Tapi di pasar tradisional, penjual kelapa muda masih banyak. Jika memungkinkan, usahakan memilih air kelapa segar dari buah langsung, bukan yang sudah dicampur sirup atau es dari warung kaki 5. Dan jika kelapa sudah dibuka, sebaiknya segera diminum dalam waktu 1-2 jam agar kandungan nutrisinya tetap terjaga. Saya sering menyarankan pasien untuk minum air kelapa bukan hanya saat haus, tapi juga sebagai bagian dari proses pemulihan. Misalnya, setelah mencuci baju, menyiram tanaman, atau berjalan ke musala.
Jangan tunggu haus. Karena di usia kita, rasa haus bukan lagi sinyal pertama dari tubuh, melainkan sinyal yang sudah datang terlambat. Bagi bapak dan ibu yang khawatir dengan tekanan darah atau kadar gula, air kelapa termasuk aman. Kalium membantu menstabilkan tekanan darah. Glukosa alaminya rendah. Tidak mengandung kafein atau zat perangsang lainnya, sehingga tidak mengganggu kualitas tidur. Saya percaya bahwa tubuh manusia itu cerdas. Ia tahu apa yang dibutuhkan, asal kita mau mendengarkan. Dan seringkali, tubuh hanya membutuhkan hal-hal sederhana yang justru sering kita abaikan. Sesuatu yang tumbuh di halaman rumah, segar dari alam, dan diberikan dengan penuh perhatian. Air kelapa bukan sekadar minuman tradisional. Ia adalah warisan kesehatan alami yang sudah menjadi bagian dari budaya kita sejak lama. Jadi, jika hari ini bapak dan ibu melihat kelapa muda di pasar, mungkin ini saat yang tepat untuk menjadikannya bagian dari kebiasaan sehat setiap minggu. Tidak perlu banyak, cukup 1 gelas, dan biarkan tubuh bapak dan ibu yang tahu cara terbaik untuk memanfaatkannya. Banyak orang mengira bahwa kekuatan otot hanya ditentukan dari seberapa aktif kita di siang hari, berapa jauh kita berjalan, seberapa sering kita senam, atau berapa banyak pekerjaan rumah yang kita lakukan. Padahal, faktanya tubuh justru paling aktif memperbaiki dan memperkuat otot saat kita tidur di malam hari. Dan yang lebih menarik lagi, apa yang kita konsumsi sebelum tidur ternyata bisa memengaruhi seberapa baik tubuh bekerja sepanjang malam. Saya teringat satu cerita dari Ibu Kartini, 69 tahun, yang tinggal di Sleman. Beliau datang bukan karena keluhan berat, tetapi karena setiap pagi saat bangun tidur, lututnya terasa ngilu. Kadang beliau harus duduk cukup lama di pinggir tempat tidur sebelum bisa berdiri tegak. Seperti ada yang kaku di sendi, "Dok," katanya. Padahal, di siang hari beliau masih aktif berjalan ke pasar, menyapu halaman, bahkan menanam cabai di pot belakang rumah. Ketika saya tanya, "Biasanya sebelum tidur ibu makan apa?" Beliau menjawab, "Paling cuma minum air hangat, kadang malah nggak makan apa-apa." Dari situ saya jelaskan bahwa setelah melewati usia 60 tahun, cadangan energi di otot mulai berkurang. Tubuh membutuhkan sedikit asupan ringan, terutama dalam bentuk protein nabati, agar bisa memperbaiki diri selama malam hari. Tapi tentu, saya tidak menyarankan suplemen mahal atau bubuk protein seperti yang biasa digunakan anak-anak muda di pusat kebugaran. Saya justru menyarankan makanan yang sangat akrab di dapur orang Indonesia, tempe kukus dan kacang tanah sangrai. Tempe, terutama yang dibuat secara tradisional, mengandung asam amino lengkap yang sangat dibutuhkan untuk perbaikan jaringan otot. Selain itu, tempe juga kaya akan vitamin B dan zat besi yang membantu proses metabolisme selama tidur. Sementara itu, kacang tanah dan kacang hijau mengandung zat bernama fosfokreatin, yaitu cadangan energi yang tersimpan di otot. Zat ini akan digunakan saat tubuh mulai bergerak di pagi hari, bangun dari tidur, menaiki tangga, atau mengangkat barang sehari-hari. Saya menyarankan Ibu Kartini untuk mencoba makan tempe kukus hangat 1 atau 2 potong kecil, sekitar 1 jam sebelum tidur. Kadang, beliau menggantinya dengan segenggam kecil kacang tanah sangrai tanpa garam. Minumnya tetap air hangat, sesekali ditambahkan seiris jahe agar pencernaannya lebih nyaman. 3 minggu kemudian, saat datang kontrol, Ibu Kartini tersenyum lebar. "Sekarang saya tidak perlu duduk lama-lama setelah bangun tidur. Badan langsung bisa diajak jalan, lutut tidak kaku lagi," katanya dengan antusias. Apa yang dialami Ibu Kartini bukanlah hal yang luar biasa. Saya melihat banyak lansia yang terlalu membatasi diri saat malam karena takut kebanyakan makan. Padahal justru tubuh mereka kekurangan bahan bakar yang dibutuhkan untuk perbaikan otot. Sebuah studi dari Universitas Airlangga menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi protein nabati ringan di malam hari mengalami peningkatan kekuatan otot dalam 2 bulan. Mereka juga cenderung tidur lebih nyenyak dan bangun pagi dengan tubuh yang terasa lebih segar. Tentu saja, porsinya tidak perlu banyak. Cukup 1 potong tempe atau segenggam kecil kacang. Bukan soal kenyang, tapi soal memberi tubuh bahan baku yang dibutuhkan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dan bagi bapak atau ibu yang sering mengalami kram di malam hari atau merasa kaki berat saat bangun tidur, bisa jadi tubuh sedang memberi sinyal bahwa ia butuh asupan ringan sebelum beristirahat. Bukan obat, bukan jamu kuat, tapi makanan kecil yang penuh kebaikan.
Saya percaya setiap tubuh memiliki kemampuan untuk pulih. Tapi kemampuan itu perlu diberi bahan. Dan bahan terbaik seringkali bukan dari luar negeri, bukan dari kapsul mahal, tapi dari tempe yang dikukus di dapur sendiri, dari kacang yang disangrai dengan penuh perhatian. Malam hari bukan hanya waktu untuk tidur. Ia adalah waktu tubuh bekerja diam-diam, memperbaiki apa yang rusak, menguatkan apa yang mulai rapuh. Maka jangan biarkan tubuh bekerja tanpa bekal. Berilah ia sesuatu yang sederhana, hangat, dan penuh kasih sayang. Karena di usia ini, menjaga kekuatan otot bukan soal besar kecilnya tubuh, tapi soal menjaga kemampuan untuk tetap berdiri, berjalan, dan merangkul hari-hari tua dengan tubuh yang masih bisa diajak bersahabat. Setelah kita bahas bersama 4 kebiasaan sederhana, dari air lemon dan garam mineral, larutan rehidrasi buatan rumah, segelas air kelapa segar, hingga tempe kukus sebelum tidur, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk merenung sejenak. Kadang kita berpikir bahwa untuk tetap sehat di usia lanjut, kita perlu minum banyak obat, membeli suplemen mahal, atau sering ke rumah sakit. Padahal, begitu banyak hal bisa dimulai dari rumah. Dari dapur sendiri. Dari segelas air hangat yang kita minum setiap pagi. Dari sepiring tempe hangat di malam hari. Saya percaya kekuatan tubuh tidak hanya berasal dari apa yang kita konsumsi, tapi juga dari perhatian yang kita berikan pada diri sendiri. Dan perhatian itu, seringkali, justru datang dari hal-hal paling sederhana. Bukan soal menambah banyak hal, tapi memberi tubuh apa yang paling dibutuhkannya. Kalau Bapak dan Ibu merasa sering pegal, kram malam, atau mudah lelah, cobalah mulai dari satu kebiasaan kecil. Mungkin dari air hangat dengan jeruk nipis dan garam, atau dari segenggam tempe sebelum tidur. Tidak perlu langsung semuanya. Yang penting, ada satu langkah kecil untuk memulai. Saya ingin tahu dari keempat kebiasaan tadi, mana yang paling mudah dilakukan di rumah? Apakah Bapak dan Ibu sudah pernah mencoba salah satunya? Atau mungkin punya kebiasaan sehat lain yang ternyata bermanfaat di usia lanjut? Silakan tulis di kolom komentar. Saya akan membaca satu persatu, dan saya sangat senang bisa belajar dari pengalaman Bapak dan Ibu semua. Karena menjaga kesehatan lansia bukan tugas satu orang, tapi perjalanan bersama. Kita bisa saling menguatkan, saling mengingatkan. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan tekan tombol like dan bagikan ke keluarga atau teman sebaya. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan berbagai tips kesehatan alami yang ringan, praktis, dan mudah diterapkan di rumah. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga langkah, tetap jaga senyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.